A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minkum rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis yang semoga Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, izin Allah kita bisa berkumpul di Masjid Fathahillah di lantai 11 di Blok B yang semoga Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, Allah jadikan apa yang kita lakukan pada hari ini, siang hari ini, merupakan bagian dari amal soleh yang insya Allah kita bisa bertawassul dengan amal soleh ini, dan semoga Allah jadikan harinya akan datang lebih baik ketimbang hari ini insya Allah. Jamaah yang Allah muliakan, berilmu sebelum beramal, berilmu sebelum berkata dan beramal, ini merupakan nasihat dari salah seorang ulama, Muhammad bin Ismail bin Bardizbah, atau yang terkenal dengan Imam Bukhari. Dalam muqaddimah Sahih Bukharinya beliau mengatakan ini, al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Berilmu sebelum berkata dan beramal. Bahkan ulama menjadikan sebuah muqaddimah syarat dalam la ilaha illallah, syarat di dalam kita menegakkan kalimat la ilaha illallah. Orang yang harus berilmu, karena ilmu inilah yang menyempurnakan semuanya. Kebayang tidak kebaikan yang kita lakukan tanpa ilmu, cuma sekedar gugur kewajiban. Makanya ulama menasihati kita dalam bab ilmu ini, berilmu sebelum berkata dan beramal. Masya Allah, Islam agama yang kalau kita mau melakukan semua yang Allah perintahkan dan Nabi contohkan, maka kebaikan akan kita rasa dalam kehidupan. Tidaklah sebuah ibadah dalam Islam ini kecuali si pelakunya ini menjadi baik setelah dia melakukan ibadah tersebut. Artinya, demi Allah, Islam agama yang perintahkan kita untuk bersyahadat, sehingga orang yang bersyahadat memiliki konsekuensi kalau dengan ilmu. Orang yang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, fa inna dima'ahum wa amwalahum wa a'radahum haramun alaikum illa bihaqqil Islam. Syahadat menjadikan seseorang seorang muslim, sehingga Nabi mengatakan orang yang sudah Islam, orang yang sudah bersyahadat, fa inna dima'ahum, darahnya tidak boleh ditumpahkan, wa amwalahum, hartanya tidak boleh dijarah. Orang Islam tidak boleh ditipu, dicurangi, apalagi sampai dicuri. Wa a'radahum, orang Islam tidak boleh dighibah, kehormatannya tidak boleh diinjak-injak.
selama dia seorang muslim. Makanya kalau kita nggak berilmu dalam hal ini, banyak jihad yang mengedepankan ghibah, fitnah, anekdot presiden lelucon yang kita anggap biasa, padahal kalau dia seorang muslim haram ya akhi. Ini kita anggap biasa, padahal pelecehan nama baik orang Islam tuh nggak boleh. Tapi dia kan berbuat salah, dia kan begini, ada babnya nanti, bab islah. Bukan malah menghujat, mencaci maki, bukan. Karena Islam tidak halalkan cacian dan makian. Sibabul muslim fusuk wa qitaluhu kufrun, rawahu Bukhari. Bahkan dalam Sahih Bukhari-nya, beliau orang yang mengatakan al ilmu qabla qaul amal tadi, mengedepankan sibabul muslim fusuk wa qitaluhu kufrun. Mencaci maki orang Islam dari pinggir jalan fasik, membunuhnya kafir. Ya karena memang ada aturan mainnya. Agama telah sempurna. Apa yang di agama tidak ajarkan? Semua diajarkan. Ketika kita pegel yang namanya muslim, gerakannya kok lambat saja. Apa yang terjadi kok malah dipertontonkan kurangnya, bukan baiknya ya. Padahal jangankan kita yang Islam, orang kafir saja kalau mengkaji Islam, dia akan tertarik dengan indahnya Islam. Karena sempurnanya ini agama. Apa yang Islam tidak ajarkan, Islam semuanya ajarkan. Jangankan cara jihad, jangankan cara berperang, jangankan cara ibadah, cara buang hajat pun Islam ajarkan. Hei, cuma di Islam loh yang mengajarkan masuk WC kaki kiri, keluar kaki kanan loh. Buka dah dalam kitab suci yang lain, nggak bakal ketemu itu. Kasus pelecehan surat Al-Maidah ayat 51 itu membuka hati orang-orang kafir untuk pindah agama loh. Karena cuma di Quran dijelaskan tentang bagaimana cara memilih pemimpin. Cari dah di Injil, di Tripitaka, di Weda, Perjanjian Lama, coba nggak ada. Ya, ini hal yang membanggakan kita sebenarnya. Makanya Allah bikinkan booming masalah ini supaya orang Islam sadar agama ini telah sempurna gitu loh. Cuma mau bilang apa? Nanti kita akan dihadapi juga dengan banyak orang yang sudah mengatasnamakan agama, cuma kerusakan yang dipertontonkan. Seakan-akan agama mendatangkan keburukan, padahal tidaklah agama Islam ini kecuali mendatangkan kebaikan. Makanya kalau sampai Islam mendatangkan keburukan, ini ada yang salah. Lawang sifat Islam rahmatan lil alamin, kok rahmat untuk alam ini. Makanya ulama tegaskan sekali bab ilmu ini. Bahkan ilmu menjadi sebuah muqaddimah bagaimana orang menjadi seorang muslim dengan syarat yang cukup. Dia berilmu. Dalam Al-Quran itu di surat Muhammad ayat 19 Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, ini amar, ini perintah. Ij'al nafsakum aliman bil ilmi, jadikan dirimu berilmu sebelum berkata bahwa la ilaha illallah, bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Karena nanti ada juga orang yang mengaku Islam cuma meminta kepada selain Allah, berarti dia nggak berilmu. Tapi saya lihat ada ulama yang begini, berarti bukan ulama sudah. Simpel kok bahasanya. Tapi kan ini ulama ini bilang begini-begini, ternyata salah begini-begini. Ya berarti dia manusia. Jangan kita ukur dia dengan apa yang dia lakukan. Padahal lihatlah dalil apa, sebab apa dia melakukannya. Karena tidaklah seorang ulama berkata kecuali hujjah atau dalil. Karena ulama warasatul anbiya, ulama pewaris para nabi. Tetapi posisi ulama itu tidak maksum. Jadi kalau nanti ulama berbuat salah, ukurannya itu qala Allah wa qala Rasul. Apakah ada firman Allah dan sabda Rasulnya? Kalau bertentangan dengan kedua hal ini, maka fatwa pun bisa gugur. Tidak ada kebaikannya. Itu yang pertama. Al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Kita disuruh berilmu sebelum beramal. Kemudian dalil yang jelas pun Rasul pernah bersabda menjelaskan bab ilmu ini, man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah.
Bahkan kalau dia berilmu, dalam keadaan berilmu dia wafat, di mana dia berilmu tentang la ilaha illallah, surga jaminannya. Walaupun mungkin dia belum mengamalkan perbuatan baik yang banyak. Ini indahnya Islam loh. Surga itu milik Allah. Sehingga ya nggak ada syarat masuk surga hafal Quran tuh nggak ada. Ya kalau bisa hafal alhamdulillah. Cuma kalaupun dia belum sempat hafal karena mungkin taubatnya baru, tapi dia sadar tentang Allah dan la ilaha illallah, makanya dia bertobat. Berapa banyak dalil yang menjelaskan orang yang bertobat dan belum sempat berbuat baik, kemudian Allah wafatkan dia, Allah masukkan dia ke surga. Ingat orang yang membunuh 99 orang itu, kemudian dia mati sehingga belum sempat dia bertobat. Apa kata Allah? Perintahkan malaikat, ukur ini orang lebih dekat ke tempat taubat atau tempat maksiat. Tempat taubat ya Allah, kata malaikat, adkhilhul jannah, masukkan dia ke surga. Subhanallah. Makanya kita nggak boleh jadi hakim buat agama orang. Kalau kita berilmu, oh masya Allah. Bahkan dalam sebuah diskusi Allah mengatakan, man dzalladzi yata'alla alayya alla yaghfira li fulan fa inni qad ghafartu lahu akhbatu amalak. Man dzalladzi yata'alla alayya alla yaghfira li fulan. Allah cemooh orang yang enggak berilmu ini. Siapa orang yang menganggap aku tidak ampunkan si fulan ini. Jadi ada orang yang enggak berilmu mengatakan ini orang udah kebanyakan dosanya dah, udah enggak bakal bisa diterima dah sama Allah dah. Waduh, dia sih udah enggak bakal diterima dah, taubatnya kebanyakan dosanya. Oh, antum jangan jadi hakim buat agama orang ya akhi. Udah Allah murkai ini orang-orang yang berkata seperti ini. Kata Allah, siapa orang yang menyangka aku tidak ampunkan si fulan, fa inni qad ghafartu lahu, sesungguhnya aku telah ampunkan dia ketika kau berbicara seperti itu. Wa akhbatu amalak, dan kumusnahkan semua kebaikan yang kau lakukan. Kenapa? Kamu berilmu cuma endingnya lihat. Ilmumu tidak membuat kamu mulia. Jadi kayak anak pesantren yang dipaksa masuk pesantren, hafal Quran, pulang ke rumah ribut sama orang tua gitu loh. Ini endingnya kan hancur, akhir hidupnya buruk. Al-amal bi khawatimiha, amal tergantung akhirnya. Belajar ilmu dari kecil di pesantren terus hingga lulus dapat gelar, ujung-ujungnya membela orang yang menistakan Quran gitu loh. Ini kan GM, jahil murakab, bodoh double itu. Kok agama nggak bisa membuat dirinya mulia? Memang sih bahasannya dalam nanti nih, kita nggak ngebahas sekarang secara total lah karena waktu. Tapi yang pasti memang ilmu itu cahaya Allah. Cahaya Allah nggak mungkin datang ke orang yang bermaksiat. Makanya nih kita ini yang kerja, yang dagang, yang usaha, tolong yang halal-halal aja deh. Jangan halalkan yang haram. Ya habis zaman sekarang kita berdagang ini bukan kayak zaman-zaman dulu yang gampang Ustaz. Saingan banyak sehingga terkesan yang halal susah yang haram susah. Jujur Ustaz, kita pengen fokus yang halal, yang haram aja susah, apalagi yang halal aduh. Saya dagang di Blok B ini, kalau nggak pinter-pinter begini Ustaz, aduh nggak umroh. Iya ada yang begitu ya. Kita jujur Mas Ustaz kegulung hari gini. Ya Allah juga paham kali Ustaz. Allah juga paham dari mana. Suka maksa Allah ngerti nih orang gitu ya. Ini orang nggak berilmu, dia nggak berilmu. Padahal Allah nggak peduli, Allah nggak peduli. Kau taklukkan dunia, kau punya harta sebanyak mungkin, di mata Allah sama li'annahu ghani, karena Allah yang maha kaya. Jadi jangan terkecoh. Orang kaya pernah ada hidup Allah musnahkan. Tuh Abu Lahab, kayaknya kurang apa dia? Dia lobby ketika dia ingin melobi malaikat nanti. Kalau dia meninggal nanti akan dia serahkan semua hartanya. Masya Allah. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata
wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Ini Abu Lahab kurang kaya apa dia? Namanya Abdul Uzza bin Abdul Muttalib, dipanggil Abu Lahab. Ya, kalau antum tahu sejarahnya, ya dia memang orang yang tampan, kaya, istri cantik, anak banyak. Udah mati dah. Ya. Sempurna sudah. Dipanggil Abu Lahab karena memang bule bercahaya mukanya. Dzul Lahab, Abu Lahab. Namanya Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Hartanya berlimpah ruah. Istrinya Urwah binti Umayyah. Namanya Urwah binti Umayyah. Gelarnya Ummu Jamilah, perempuan yang tersingkap kecantikan di wajahnya, banyak kecantikan di wajahnya. Ummu Jamilah artinya orang yang punya kecantikan banyak. Dianggap dunia sudah milik dia sudah. Cuma kesalahannya kan, fatalnya apa? Dia menganggap bahwa tidak ada Allah seakan-akan. Allah ciptakan manusia bukan buat berbangga-bangga dengan yang dia miliki. Bukankah itu ucapan Nabi Sulaiman? Ketika dipuji dengan harta yang berlimpah ruah, dia berilmu, dia berkata, "Hadza min fadli Rabbi." Hadza min fadli Rabbi. Ini semua dari keutamaan Allah. Cuma titipan. Apa yang mau saya sombongkan? Dunia ini betul-betul membuat orang-orang berilmu ini tidak terkecoh. Dia tahu hukum asal dunia mal'una. Karena Nabi yang mengatakan ad-dunya mal'una wa mal'unun ma fiha ila zikrullah wa mawala alim au muta'alim. Begitu sabda Rasul. Dunia terlaknat kata Rasul. Jadi kalau kita bilang dunia terlaknat, jangan dikasak-kusukin. Wah, ini keras nih kayaknya. Orang cuma nyampein bahasa Rasul. Ad-dunya mal'una, dunia ini terlaknat, Rasul yang bilang. Wa mal'unun ma fiha, terlaknat semua yang di dalamnya. Ya kalau orang yang berilmu udah tahu begitu, dunia enggak jadi sesuatu target dalam hidupnya. Illa zikrullah wa mawalah. Yang tidak terlaknat yang pertama zikir sama Allah. Bisakah dunia yang terlaknat ini membuat kita berzikir? Ima istighfar, ima syukur kita sama Allah. Bisakah dunia yang terlaknat ini wa mawalah tetap membuat kita beribadah hanya untuk Allah, tidak untuk manusia? Karena nanti ada juga orang yang beribadah karena manusia, ada nanti. Dunia ini membuat orang terlena. Ibadah yang dia lakukan untuk riya, untuk sum'ah, agar didengar, agar dilihat sama orang. Rugi. Alim atau muta'alim. Yang tidak terlaknat yang lain orang yang berilmu atau orang yang menuntut ilmu. Ini yang Nabi sampaikan. Innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardin wa hatta an-namla fi juhriha wa hatta al-hut la yusalluna ala muallimil khair. Rasul mengatakan sesungguhnya Allah dan para malaikat dan seluruh penghuni langit, seluruh penghuni bumi, hatta namla fi juhriha, sampai semut di dalam lubangnya, wa hatal hut, sampai dengan apa ikan di samudra yang luas. La yusalluna ala muallimil khair, selalu bersolawat, selalu mendoakan buat orang-orang yang mengajarkan kebaikan. Lihat. Maka kalau orang yang berilmu, dunia enggak menjadi target hidupnya. Karena dia tahu bahwa dunia mazra'atul akhirah, dunia ini tempat bercocok tanam untuk akhirat. Maka dia maksimalkan hidupnya di dunia ini untuk menggapai kemuliaan dalam rangka beramal. Enggak apa-apalah dunia lelah capek, memang dunia ini melelahkan. Bahkan sebagian mengatakan ad-dunya sijnul mu'min, dunia ini penjara buat orang beriman. Jadi orang beriman ini di dunia ini enggak berleha-leha. Ya nggak merasakan, nggak seakan-akan hidup nggak ada ujian. Justru hidup ini ujian, perpindahan dari satu ujian ke ujian yang lain. Kalau berilmu aman, cuma kalau dia nggak berilmu dia lupa. Bahkan kalau perlu dia targetkan doa sama Allah, dijauhkan hidupnya dari ujian. Padahal ujian mendewasakan dia, tapi dia berdoa, ya Allah jauhkan hidupku dari ujian, ya Allah hilangkan ujian dari hidupku, ya Allah. Ini kan sama juga minta mati. Iya, lawang orang masih hidup pasti diuji lah. Wa mali jurhim bimaitin ilam, kalau kata Ibnu Qayyim kan begitu. Cuma mayit yang kalau dicubit nggak sakit, artinya
Orang kalau dicubit masih sakit, masih diuji. Ya jangan merasa aman. Alhamdulillah nih Ustaz, dulu waktu masih zaman jahiliyah nih sih Ustaz. Kalau ceritakan orang begitu ya. Ini sih masa lalu Tad, zaman anak belum berilmu. Ya zaman jahiliyah Tad. Zaman sebelum Nabi diutus dong, betul ya. Tua bener nih orang nih. Waktu anak masih belum berilmu Ustaz. Ya Allah Ustaz. Allah tuh benar-benar uji anak dulu Ustaz. Hidup anak susah Ustaz. Anak diuji habis-habisan sama Allah Ustaz. Ya sekarang sih udah nggak kayak dulu Ustaz. Kehidupan Ustaz udah berbeda lah. Nah sekarang nih pas Allah udah nggak uji anak Ustaz, suka salah paham tuh orang. Dia beranggapan bahwa dulu ketika susah dia diuji, ketika senang sekarang dia nggak diuji. Ini kan kesalahan. Padahal susah senang ujian. Orang banyak yang sukses diuji dengan susah, tapi diuji senang banyak yang gagal. Lihat, merasa cukup dengan apa yang dia rasakan sekarang sehingga dia nggak berbuat baik. Ini kan salah. Ibu, bapak pegel sama anak yang agak nakal sedikit lah. Ya Allah Ustaz, hidup saya diuji Ustaz sama anak-anak Ustaz. Masya Allah. Anak-anak ini betul-betul ujian buat saya ini. Oh Masya Allah. Makanya saya berpikir gimana anak-anak ini bisa masuk pesantren Ustaz. Alhamdulillah Ustaz, dulu waktu masih anak-anak pada di rumah, hampir tiap hari saya istighfar Ustaz. Aduh Masya Allah, ini anak betul-betul Ustaz. Aduh Masya Allah, nggak ada yang bisa diem Ustaz. Aduh, betul-betul ujian buat saya. Akhirnya sekarang saya masukin mereka semua ke pesantren Ustaz. Alhamdulillah Ustaz, udah 6 bulan nih mereka di pesantren. Dan udah 6 bulan anak nggak istighfar Ustaz. Ini kan kalau nggak berilmu kan suka salah paham kita ya. Dia beranggapan bahwa justru kalau dengan tidak diuji itu dia berilmu. Ya salah. Justru Allah uji manusia. Ujian manusia ini untuk mendatangkan kehusuan. Keluh kesah tentang pasangan suami istri begitu. Ya Allah Ustaz, anak diuji sama pasangan hidup anak nih Ustaz. 20 tahun anak menikah Ustaz. 20 tahun anak istighfar Ustaz. Tuh. Ini pasangan hidup anak ini betul-betul menguji anak Ustaz. Sehingga nyaris setiap malam anak bangun cuma buat menangis kepada Allah, bertahajud lah Ustaz. Karena tidak kuat Ustaz. Ujian ini betul-betul Masya Allah selama 20 tahun ini. Oh Masya Allah, anak nggak kuat Ustaz. Insya Allah kuat Bu, sabarin aja lah. Enggak Ustaz, insya Allah kuat Pak, jalanin aja lah insya Allah. Enggak kuat Ustaz. Ya kuat, enggak kuat, enggak. Buktinya gemuk, kuat gitu ya. Oh kalau gemuk ini bukan melambangkan kuat Ustaz, daripada pegel mendingan ngemil katanya begitu ya. La antum kuat insya Allah. Anak pengen inilah selesaikan saja ini urusan rumah tangga lah. Ya kalau nasihat anak sih janganlah, sabarin. Dan sudah. Setelah beberapa bulan ketemu lagi, ceria mukanya. Ustaz masih ingat anak gak Ustaz? Ya, yang dulu ngeluh masalah rumah tangga. Oh iya, Masya Allah. Sekarang ceria amat, alhamdulillah Ustaz. Sekarang alhamdulillah Ustaz, anak ini udah nggak diuji sama Allah Ustaz. Bahkan anak bersyukur sekali Ustaz, pasangan anak yang sekarang ini betul-betul bikin anak ini nyaris nggak pernah beristighfar Ustaz. Anak bahagia dengan yang sekarang Ustaz, Masya Allah Ustaz. Cuma ya ujiannya gitu Ustaz, saking bahagianya kami ini, kami jadi kemana-mana berdua terus Ustaz. Malam pun kami jalan berdua Ustaz. Sering kami jalan berdua ini. Masya Allah, gara-gara sering jalan malam ini sampai kadang-kadang kami tidur ini suka bablas Ustaz. Pagi ini subuh jarang kebagian Ustaz. Ini sudah over lagi kalau begini. Ini bahagia yang kebablasan. Kebayang gak sih kalau orang gak berilmu? Padahal setiap ibadah di Islam ini, kalau si pelakunya berilmu, ilmu itu mendatangkan keyakinan loh. Allah firmankan dalam Al-Quran tentang bab yakin di Al-Hujurat ayat 15 ini. Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulih
summa lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Orang yang berilmu itu orang yang yakin, summa lam yartabu, tidak pernah ragu dalam hatinya. Kenapa? Karena ilmu. Dia minta sama Allah dengan kemantapan, tidak ada keraguan. Karena salah satu syarat kita meminta yang nggak boleh ragu kita. Kita berhusnuzon kepada Allah. Karena kalau orang sudah berdoa kepada Allah nggak boleh bersuuzon. Dan resikonya kalau suuzon sama Allah nanti istijal. Apa istijal? Tergopoh-gopoh gitu loh. Kata Rasul apa? Yaqulul abdu qad da'utu da'uftu falam ara yastajibu li. Seperti seorang hamba yang berkata, aku telah berdoa, tapi tak kulihat jawabannya. Haram. Ini orang nggak berilmu. Nabi sudah mengatakan yustajabu lil abdi. Yang namanya hamba yustajabu, pasti dijawab doanya asal dia seorang hamba. Hukum asal doa dijawab, kecuali 3 doa yang nggak dijawab. Yang pertama, malam yad'u bi ismin. Orang yang berdoa untuk sebuah dosa, Allah nggak bakal jawab. Maka orang yang berilmu akan minta sesuatu yang tidak berkaitan dengan dosa. Malam yad'u bi ismin au qati'ur rahim, atau dia tidak minta yang namanya mutus silaturahim. Tidak ada doa untuk mutus silaturahim, tidak ada. Haram ini hukumnya. Dan yang ketiga istijal, awil istijal, tergopoh-gopoh. Selain 3 hal tersebut, hukum asalnya doa dijawab. Makanya penguat dalam riwayat Mustadrak Al-Hakim, Allah pernah berfirman hadis qudsi itu, dikatakan bahwa innallaha yuhibbul mulihina fid du'a. Allah sangat menyukai orang yang mengulang-ulang doa. Jadi antum kalau sudah berdoa minta rezeki terus, walaupun sudah dapat rezeki, gitulah. Jangan cuma sekali doa terus belonjor, goyang-goyangin kaki dah. Temen nanya, lagi ngapain antum? Nungguin jawaban doa, gitu ya Bu. Jadi bukan ditunggu tapi diulang-ulang. Kenapa? Innallaha yuhibbul mulihina fid du'a. Allah suka orang yang mengulang-ulang doa, gitu loh. Kita punya anak, doa jangan putus. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berikanlah kepadaku anak yang soleh. Udah pada soleh, tat. 5 waktu di masjid sama orang tua berbakti, ya udah nggak usah minta lagi kali. Enggak. Allah ini yang membolak-balikan hati anak Adam. Tidak ada orang yang maksum tuh, tidak ada. Sekarang dia soleh, mungkin besok dia berbuat dosa, betul? Ini kan kesalahan kita, kadang-kadang beranggapan kalau kita sudah menuntut ilmu, orang menuntut ilmu, anak kita menuntut ilmu, terus ilmu dituntut, lama-lama maksum. Tuh yang salah di situ tuh. Itu akidahnya Siti Jenar itu. Wahdatul wujud itu. Manusia tuh nggak ada wahdatul wujud, menyatu dengan Tuhan, tidak ada. Orang biar berilmu pasti ada khilaf, ya, pasti ada khilaf. Tugas kita untuk menghilangkan khilaf. Jangan ada khilaf di antara kita, ya, jangan ada masalah. Karena memang Nabi katakan alaikum bisunnati, kembali ke sunnahku. Tujuan apa? Supaya nggak ada khilaf. Fasayaro ikhtilafan kasiran, akan melihat khilaf. Alaikum bisunnati, yuk kembali ke sunnahku. Bukan berarti orang tuh nggak berkhilaf, cuma solusinya kembali ke sunnah Rasul. Nanti agama ukurannya gitu. Ya, kalau seandainya baik, tentu Rasul sudah contohkan. Tapi kalau Rasul nggak mencontohkan, pun sahabat nggak melakukan, jangan suka pakai bahasa baik. Butuh ijtihad, butuh pendapat ulama. Ijtihad ini fleksibel, bisa berubah tergantung momen. Namanya fikih waqi', fikih kontemporer. Ya, yang dulu mungkin belum ada, sekarang ada, perlu ijtihad. Ini penting. Tapi itu kontemporer, sifatnya nggak rutin, tergantung momen. Sehingga nanti biar ulama yang berfatwa, tidak setiap orang berfatwa. Ini masya Allah berilmu. Makanya dikatakan innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu
Summa lam yartabu. Orang beriman adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dia berilmu sehingga dia beriman sama Allah dan Rasul. Karena bagaimana dia bisa beragama tanpa iman kepada Allah? Bagaimana dia bisa beribadah kepada Allah tanpa contoh Rasul? Ini perlu ilmu. Ya, kalau orang nggak berilmu nggak paham. Summa lam yartabu, ilmu yang bikin dia nggak ragu, yakin. Summa lam yartabu, tidak ada keraguan sama sekali. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Kalau dia sudah yakin kepada Allah sehingga Allah berikan semua yang dia inginkan. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Setelah dia taklukkan dunia, dia tahu justru jihad yang paling utama dengan harta. Maka dia enggak jadi syahih, enggak jadi orang yang pelit. Karena dia tahu memang semua titipan. Bahkan formulanya jelas. Anfik, unfik alik. Infakkan hartamu, Allah infakkan kamu. Ma naqasat shadaqatu min mali. Dia berilmu, dia yakin tidak akan pernah kurang harta karena sedekah. Bahkan ayat mengatakan ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apapun harta yang diinfakkan, Allah yang bakal ganti. Oh, Masya Allah. Ini harta bikin dia dekat sama Allah. Ulaika humus shadiqun. Itulah orang yang sadik, orang yang benar dalam beragama. Jadi nggak terkecoh karena ilmu yang dikedepankan. Ilmu menimbulkan keyakinan. Ya, walaupun yakin butuh tahapan. Ada ilmu yakin, ainul yakin, ada hakul yakin. Butuh tahapan. Cuma secara umum yang namanya ilmu mendatangkan keyakinan. Baru kemudian orang yang yakin ini jelas-jelas memiliki kemuliaan, jenjang keikhlasan bakal dia miliki. Makanya jangan heran kok ini orang beragama kayaknya nggak ikhlas. Coba aja ilmunya. Sholat kepaksa, padahal dimudahkan sudah. Masya Allah, tidak ada yang sulit buat orang sholat sekarang. Ya, nggak perlu repot-repot ngeliat matahari yang panas, nggak perlu kegerahan di luar sana. Di ruangan yang nikmat, yang indah, yang adem ini, waduh, rugi kalau sampai masjid ini nggak penuh, rugi. Ini orang bisa khusyuk dalam beribadah. Syukur-syukur intizar, menanti waktu sholat. Apalagi sholat berjamaah yang dia tunggu, itu intizar, menanti waktu sholat. Itu pahalanya pahala orang yang sholat loh. Ya kebayang ya, mumpung kita ini bukan pegawai negeri, bisa nyeting waktu sendirilah. Sehingga kita bisa istirahat sebelum azan berkumandang. Ya 5 menit sebelum azan intizar lah. Sehingga ketika azan berkumandang dapat pahala dia. Pahala intizar, pahala sholat berjamaahnya. Belum sholat loh. Azan dikumandangkan menjawab azan. Itu pahala menjawab azan, pahala muazzin. Pahala muazzin sejauh suaranya. Masya Allah. Subhanallah. Kemudian selesai sholat azan dijawab, dikumandangkan, dia sholat qobliyah 2 maupun 4 rakaat. Nanti ba'diyah 2 rakaat. Itu bicara zuhur saja, itu pahalanya seluas langit dan bumi. Itu belum bisa bicara zuhur. Kalau zuhurnya dia berilmu, dia tahu tentang sholat. Akimi sholat lidzikri, dirikan sholat untuk mengingatku. Dia bertakbir, ya. Dia berwudu, dia sempurnakan wudunya, digugurkan semua dosanya, bahkan melalui ujung-ujung kukunya keluar dosa tersebut, kata Rasul. Tahta azfari. Kemudian dia sholat tanha anil faksa wal mungkar. Sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Bahkan riwayat mengatakan as-salawatul khams wal jum'ah ilal jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffarat ma bainahunna idza ijtunibatil kabair. Pun dia lakukan 5 waktu dengan betul. Itu 5 waktu ketemu 5 waktu. Ini sekarang zuhur, betul kita berbuat zuhur, hiasi dengan qobliyah ba'diyah sampai asar nanti, itu menghapus dosa kita loh. Kebayang tidak? Sampai-sampai kita memiliki parapin zuhur untuk menggapai asar. Kenapa? Hafizu ala salawat wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Salat, jagalah oleh kalian salat-salat kalian, jagalah salat wusta, salat asar. Ini salat yang Allah tekankan sekali. Bahkan Nabi mengatakan man taraka salatul asar habita masana'u. Orang yang meremehkan salat asar sampai meninggalkannya, musnah semua kebaikan dari pagi yang dia lakukan.
Masya Allah. Kebayang tidak? Oh, kalau dia berilmu, dia gapai kemuliaan sebanyak mungkin. Tapi kalau dia nggak berilmu, kerugian yang dia dapat di akhirat tertunduk malu. Wujuhu yawma idzin khasyi'ah, amilatun nasibah, tasla naran hamiyah, tusqa min ainin aniyah, laisa lahum ta'amun illa min dhari', la yusmin wa la yughni min ju'. Lihat kerugian yang dia dapat, tertunduk malu di hadapan Allah. Kenapa? Enggak berilmu ketika beramal. Tapi orang yang ikhlas, wallahi dia paham. Ala lillahi dinul khalis, ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah bahwa sesungguhnya cuma milik Allah lah agama yang ikhlas ini, agama yang ikhlas. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu. Dia betul-betul paham, sampai-sampai hidupnya mirip ayat yang dilontarkan tadi. Katakan ya Muhammad, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku, matiku lillah, hanya untuk Allah. Maka dia peruntukan untuk Allah. Karena kalau tidak, ya Allah akan kafirkan dia. Di Al-Baqarah ayat 5 itu. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ini orang-orang kafir tidak diperintahkan kecuali mengikhlaskan agama hanya untuk Allah. Mereka tidak mampu, maka mereka dikatakan kafir. Nah, kita orang beriman harus berilmu. Jangan sampai gugurnya ibadah berkaitan dengan fard, kewajiban yang kita lakukan tidak untuk Allah, kerugian. Kerugian, wallahi rugi. Umur yang singkat nggak bisa menggapai indahnya surga. Masya Allah, Masya Allah. Ini kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bab ikhlas ini, beliau mengatakan as'adun nas bisyafaati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi aw nafsi. As'adun nas, orang yang beruntung yang bakal tertolong di hari kiamat nanti, orang yang berkata la ilaha illallah khalisan min qalbi aw nafsi. Orang yang berkata la ilaha illallah ikhlas karena Allah, di mana hati dan jiwanya meyakini itu. Masya Allah. Kebayang ya, tanpa ilmu hilang kemuliaan. Makanya kita nggak pengen seperti itu. Kita pengen berharap ini ilmu betul-betul menetralisir semuanya. Karena Allah sudah katakan, hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Kalau tidak, kita lihat beragama dengan ikut-ikutan, taklid, bahkan taklidil a'ma. Sampai-sampai dia nggak paham dalil yang dia melakukan perintah tersebut. Wa iyyadubillah wa na'udzubillah. Orang yang berilmu, orang yang yakin, orang yang ikhlas. Orang yang bisa tiga hal ini, ilmu, yakin, ikhlas, dia akan bisa jujur dalam hidupnya. Nggak bisa kita tuntut orang suruh jujur, nggak bisa. Orang beriman diuji dulu. Ahasiban nasu ayutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatana alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Lihat orang yang berilmu yang diuji, lihat. Dia yakin sekali bahwa dia kenal Allah dengan ilmunya, sehingga dia tahu bahwa Allah ini enggak mungkin zalim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah enggak mungkin uji orang di luar batas kemampuannya. Dia berhusnuzon. Dia yakin dia ja'alahu makhrajan, selalu solusi Allah berikan asalkan dia bertakwa. Bahwa Allah berikan solusi buat orang yang bertakwa. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini dia pegang janji Allah. Makanya dia nggak terkecoh, nggak sampai menghalalkan yang diharamkan. Hati-hati, ini 2016 ini, di penghujung 2016 ini, masya Allah, ujian ini buat orang Islam macam-macam ini. Ya, makanya Allah uji negeri ini dengan ujian. Kebuka ada orang Islam yang asli kebuka.
Tuh lihat ya, orang yang yakin nggak terpancing dengan propaganda orang-orang kafir. Lihat ya. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Lihat, Allah janji akan datang pemimpin yang bakal bimbing kita ke jalan yang benar. Kenapa? Karena kita sabar. Tapi lihat orang-orang yang nggak sabar, lihat, mengatasnamakan emosi, menginginkan sebuah kebaikan dengan cara yang emosi, ya nggak bakal bisa. Tidak ada kebaikan datang dengan cara emosi, tidak ada. Bercerai itu baik kalau memang bersatu itu buruk. Tapi kalau menceraikan dengan emosi, batal. Kamu bikin saya marah ya, saya cerai kamu, nggak sah sholat, cerainya sudah. Oh, tidak ada cerai dengan cara emosi. Nikah emosi juga nggak ada, nggak diterima. Nikah emosi gimana sih? Ketika penghulu itu menikahkan dia, saya nikahkan kamu dengan fulanah binti fulan dengan mas kawin sekian dibayar tunai. Ya udah saya terima deh. Kepaksa. Ini tidak ada di Islam ya. Semua dengan ilmu. Kalau ilmu yang dikedepankan, jujur yang bakal datang. Allah uji manusia. Ujian ini mendatangkan kebaikan. Ilmu yang dia miliki ini ujian nggak membuat dia terkecoh. Memang berat terasa, ujian berat terasa. Tapi dia yakin bahwa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin uji orang di luar batas kemampuannya. Makanya jam terbang ini namanya. Ilmu ini bikin dia punya jam terbang. Husnuzon sama Allah dikedepankan ketika dia beribadah. Nah kalau sudah begini, cinta yang bakal datang, cinta yang sejati dalam hidupnya. Berhusnuzon kepada Allah. Bahkan kalau kita sudah berhusnuzon kepada Allah, inilah penyebab kemudahan dalam hidup kita. Penyebab kemudahan dalam hidup kita. Ya, karena orang suka salah paham, pengen mudah tapi dengan cara bersuuzon sama Allah, yang nggak bisa. Gapai cintanya Allah dengan cara berhusnuzon. Ketika manusia berhusnuzon sama Allah, bertolak dengan dalil yang mengatakan ana inda zonni abdi. Aku menurut prasangka hambaku, kata Allah. Jadi kalau dia berhusnuzon, maka kebaikan yang bakal dia dapat. Tapi kalau dia bersuuzon karena dia nggak berilmu, ana inda zonni abdi, aku menurut prasangka hambaku. Wa dzalikum zannukumul ladzi zanantum bi rabbikum ardakum fasbahtum minal khasirin. Itulah prasangka buruk yang kau sangkakan ke Allah, maka keburukan yang kau rasa dalam hidupmu. Masya Allah ya. Akhirnya dia nggak bisa mencintai Allah dengan cara yang betul. Padahal kalau dia bisa mencintai Allah, efek cinta itu akan tampak dalam hidupnya. Tunduk dan patuh kepada Allah. Bagaimana dia mau tunduk dan patuh lawang dia tidak kenal Allah? Jadi jangan heran kalau dia sholatnya semau dia, berbuat baiknya semutnya seinginnya dia gitu loh. Nah kalau buat orang yang berilmu tidak, yang dia tahu ya hidup ini mazro'ah, tempat bercocok tanam untuk akhirat. Bagaimana caranya? Terus dia mengumpulkan kebaikan sebanyak mungkin. Urusannya apa? Akhirat. Kalau udah kematian mendatangi dia, nanti kan putus semua hubungan. Mumpung dia masih hidup, masih bisa beramal soleh, maka dia maksimalkan kebaikan tersebut. Masya Allah. Inilah indahnya berilmu sebelum beramal. Kalau kita berilmu sebelum beramal, kita nggak taklid dia. Kita nggak mengekor secara buta. Tapi yang ada adalah kebaikan yang bakal kita petik nantinya. Wallahu a'lam. Insya Allah manfaat yang disampaikan, kita bisa berdialog. Silakan yang mau bertanya. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Naam. Ya, fadal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, demo, masya Allah. Yang jadi pertanyaan sama saya Ustaz, ya. Itu demo kan di jalanan. Iya. Jalanan Ustaz, pada Jumatnya di jalanan. Apakah itu diperlakukan sama Islam Ustaz? Yang kedua pertanyaan saya Ustaz, kulit amri kita sekarang yang mana Ustaz? Tadi saya bingung sekarang Ustaz. Yang ada satu mengajak, yang satu melarang. Iya. Tolong kita jelaskan
itu aja. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Berkaitan dengan demo, ini penanya yang ke-1007. Gitu. Sebenarnya jawabannya sudah dijawab itu ya, di YouTube kalau mau dibuka sudah ada. Saya sampaikan dengan bahasa yang mudah bahwa orang yang turun ke jalan mengatasnamakan demo ini orang yang emosi. Antum bisa bilang mereka emosi, bagaimana Ustaz? Ya emosi lah, lawang agama dihina, betul? Sehingga kalau kita nggak emosi ketika mendengar orang menghina agama, itu kita nggak punya iman namanya. Dalam hal ini emosi bagian dari iman. Kalau kita nggak marah, kita nggak beriman. Lawang agama dihina. Saya sampaikan dengan bahasa yang mudah. Dalam Islam, orang yang emosi tidak ada hukum. Tidak ada hukum. Kenapa? Orang yang emosi. Ya. Tapi kalau antum tanya, apakah demonstrasi dari Islam? Demi Allah, cari di Quran, cari di hadis, cari di buku ulama. Demonstrasi bukan dari Islam. Antum jujur saja, antum komplain pun silakan. Kasih tahu kitabnya di mana ada istilah demonstrasi dalam Islam. Ini bahasa yang bukan bahasa Islam. Ini bahasa Romawi. Tidakkah Islam sempurna mengajarkan bagaimana cara menasihati ulil amri? Kenapa kita nggak pakai bahasa nasihat untuk ulil amri? Kita mengkritik demokrasi, cuma kita bangga dengan demonstrasi. Ini kan ajib, betul? Aneh sekali. Kenapa kita nggak pakai bahasa nasihat untuk ulil amri? Ini ulil amri perlu dinasihatin. Ulil amri yang mana, Ustaz? Ya di Indonesia ya presiden. Ini negara demokrasi, pemimpinnya presiden. Kalau kotanya ya gubernur. Karena memang sistem demokrasi mengangkat pemimpin seperti itu, di mana tiap kepala daerah itu memiliki anggota dan memiliki hukum yang di-ACC oleh pemerintah. Makanya aneh sekali kalau seandainya kita ini salah dalam memilih. Orang berkata, Ustadz, masalahnya kan pemilu bukan dari Islam, Ustadz. Yang bilang dari Islam siapa? Walaupun istilah pemilu itu memang bukan dari Islam, betul. Dan tidak ada bahasa Arab pemilu, walaupun kayaknya familu, fa mim lam, betul ya? Fa malayu familu familu tidak ada sudah. Cuma jujur ya, jujur, bahwa yang namanya pemilu ini ada di negeri kita, dan ini usul dasar. Sehingga antum nggak milih pun nggak dosa. La ikraha fidin, tidak ada paksaan dalam hal ini. Cuma yang perlu kita pahami ini bab usulnya ini, hukum asal negeri ini pemimpin dipilih dan diangkat. Jadi antum nggak milih pun akan ada yang terpilih. Mafhum? Antum nggak dosa nggak milih kalau nggak berilmu. Tapi kalau antum nggak milih, ada yang terpilih. Ini kan bahaya. Dan mau nggak mau antum harus patuh nanti. Kalau memang nggak mau patuh ya pindah, jangan di Indonesia lagi, jangan di Jakarta lagi, sudah. Begitu bahasanya. Terus bagaimana Ustaz, kalau memang seandainya demonstrasi itu bukan dari Islam, apa sikap kita Ustaz? Oh, kita nggak bisa tinggal diam. Makanya saya katakan dengan bahasa, yuk istilah demonstrasi itu buang jauh-jauh, pakai istilah yakni nasihat untuk ulil amri. Nah, kalau bicara nasihat, ini bicara yang nggak semua orang bisa, wajib yang berilmu dalam nasihat, betul? Sehingga nggak perlu orang seperti jalan-jalan turun ke jalannya sampai ibadah berantakan, nggak perlu seperti itu. Udah kesampingkan furu'iyah, udah ada bukunya, babnya lihat. Sekarang nih yang merasa ulama memang berilmu, punya anggota, bergandeng tangan yuk. Dulu juga Kiai Haji Hasim Asy'ari dia bikin Nahdlatul Ulama sebagai ormas untuk melawan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan bikin Muhammadiyah untuk menghancurkan Belanda, mengatasnamakan organisasi saat itu. Syekh Ahmad Syurkati Al-Irsyad, Hasan Persis, Asahal dan Jarkasi dengan Darussalamnya. Dulu itu dibikin buat melawan Belanda. Bergulirnya waktu, entah bagaimana orang sekarang bilang itu agama. Sehingga Islam tuh katanya NU, Islam tuh Muhammadiyah, Islam tuh Persis, Islam tuh Al-Irsyad, Islam tuh begini begitu. Allahu Akbar. Tingkah kita merusak, padahal si pembuatnya nggak mengatakan itu Islam. Kesampingkan sudah. Ayo ulama bergandeng tangan nasihati presiden.
Ini kita punya presiden lelet mengambil sikap ini, sehingga rakyat emosi, betul? Sehingga kalau rakyat sudah emosi, nggak ada hukum dalam hal ini. Saya katakan sama teman-teman di Mabes Polri, karena saya pengajar tunggal di Mabes Polri, saya katakan, saya pejabat kepolisian. Ini orang kalau emosi itu ada yang diem, Pak, ada yang cerewet, ada yang mau jalan nggak bisa diem. Besok orang emosi turun. Tolong jangan pakai banyak aturan yang membuat orang emosi itu marah. Loh, kok bisa bilang emosi, kenapa? Ya agama dihina, Pak, itu alasan yang pertama. Yang kedua, Bapak lihat sendiri aja, Pak, kalau nggak emosi mah nggak bakal begitu. Kenapa? Ini orang pakai motor, nggak ada yang pakai helm, Pak. Ini kan kalau orang nggak emosi kan nggak bakal berani begitu, betul? Itu jok mobil di dalam mobil, duduknya di kap. Kalau nggak emosi mah nggak bakal begitu, betul? Ini orang sudah emosi sudah. Jangan orang lagi emosi kita nih gerendeng. Tinggal tiap ustadz ditanya mulu. Hukum demonstrasi, hukum kan udah tahu. Jadi orang yang emosi jadi marah nanti gitu loh. Orang emosi, anak emosi sama orang tuanya bisa membentak orang tuanya, apalagi rakyat ke pemerintah, betul? Orang emosi sholat maghrib 4 rakaat kita tegur marah. Antum emosi maghrib 3, 4. Bagus 4, ane mau 6 tadi. Gitu emosi kan? Orang emosi. Bukan tempatnya gitu lah. Makanya kita berdoa semoga Allah berikan hidayah buat semua insyaallah ya. Jadi ya mau dipaksa bagaimanapun harus dibunuh pun saya hari ini mengatasnamakan demonstrasi jihad. Wallahi demonstrasi bukan jihad. Dan bukan dari Islam. Karena Islam tidak ada istilah itu, tidak ada. Ayo berbuka diri. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam ad-dina. Ini ayat penyempurna. Sampai Yahudi dulu mendengar ayat ini turun, berkata kepada para sahabat, kalau ayat ini turun untuk kami bangsa Yahudi, kami jadikan turunnya hari perayaan. Saking azimnya ini agama, Masya Allah. Sampai orang Parsi bertanya, allamakum nabiyukum kulla syai' hatta al-qira'ah. Bukankah kalian umat Muhammad yang telah mengajarkan segala sesuatu, sampai cara buang hajat pun diajarkan? Ajal, betul kata Salman. Apalagi bicara jihad, Islam ajarkan. Makanya jangan paksa yang tidak Islam ke dalam Islam gitu loh. Nanti ada bab orang yang emosi itu beristighfar, bukan bernyanyi, yel-yel, bernasid, bukan. Istighfar, semoga Allah muliakan kita insyaallah ya, dan Allah muliakan negeri ini insyaallah. Wa ja'alna minhum a'immata yahduna bi amrina lamma sabaru. Allah yang bilang sabar, tapi ada usaha dengan bahasa yang islami gitu loh. Ya, tidak memasukkan sesuatu yang tidak islami. Kita jawab dulu. Barakallahu fiik. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah taib wa yakum. Mau nanya Ustadz, bagaimana ya caranya jadi orang mukmin yang benar, yang baik? Saya juga mau nanya hukum jualan celana cowok yang kalau panjang bisa isbal, kalau pendek pas lutut doang. Mohon jawabannya Ustadz. Ya sebenarnya sih kalau bicara pakaian laki-laki ini ajang kita berdakwah. Di kita ini kadang-kadang hukum syariat nggak dipedulikan, nunggu orang kafir nyontoin dulu baru kita pakai, betul? Ustadz bebusa ngomong masalah isbal nggak pada nurut, tunggu orang Korea dulu Gangnam Style, betul? Kenapa sih kita harus nurut sama orang kafir gitu loh? Padahal di Islam telah sempurna. Apa sih yang di Islam nggak ada gitu loh? Kenapa mesti nunggu orang kafir dulu? Dulu masalah jenggot, kita ngomong jenggot takut orang berjenggot. Nunggu pemain sepak bola Portugal pakai jenggot dulu baru pakai semua. Ini kan keanehan, sangat disayangkan sekali. Kita nggak bangga dengan sunnah, sehingga wajar kalau sampai orang bikin anekdot Nabi Muhammad. Kita nggak bangga dengan Quran, sehingga wajar kalau orang menistakan Quran. Saya sering sampaikan, bicara orang kafir menghina Quran nggak heran. Dari zaman Nabi, Abu Lahab, Abu Jahal sudah ada. Ya, terus tiap zaman ada orang menghina Quran karena dia kafir. Yang kita heran itu kalau sampai ada orang yang mengaku ngerti Islam membela orang yang menghina Quran. Itu cuma di Indonesia, betul?
2016 ya. Tempat lain nggak ada, bahaya. Nah, sekarang tiap ormas mewakilinya lagi, masya Allah. Semoga Allah kasih hidayah buat semuanya insya Allah ya. Jadi ya antum jelaskan, sampaikan ketika jual. Mungkin dari pabrik memang begini ukurannya. Karena kan yang beli nggak semuanya Islam, betul? Tapi ketika menjual, nasihatin kalau bisa dipotong, karena memang Rasul mengatakan begini. Mau kesempatan orang dagang dakwah. Antum sudah sampaikan, bicara dia nggak mau tahu atau nggak mau ngikut, urusan dia sama Allah. Buat antum pahala sudah jelas. Ya, kalau orang perempuan gimana Ustaz? Pakai baju yang you can see that gitu ya, yang nggak layak dipakai cuma kita jual, itu pun nggak ada masalah. Kita jual sambil mengatakan ini buat pakaian dalam rumah indoor, jangan dipakai keluar. Karena perempuan kalau keluar harus rapat, tidak boleh tampak kecuali muka dan telapak tangan, betul? Nah kalau di rumah masih silakan, mau jadi Wonder Woman boleh, nggak apa-apa gitu loh. Ini kan bicara kalau keluar gitu loh. Nggak masalah, antum dagang kok. Jangan terus antum ngaji jadi kaku. Jadi anak nggak mau dagang lagi tuh karena baju antum salah, akhi. Nasihatin orang yang beli. Ya ini pakai jangan keluar. Ya ini buat suami. Ya masya Allah ini pakaian bagus. Karena kamu nih bidadari di surgamu. Baiti jannati, rumahku surgaku. Nasihatin. Bicara nanti dia pakai keluar ya urusan dia sama Allah. Kita nggak dosa. Wallahu a'lam. Naam. Assalamualaikum Ustaz. Ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan. Yang pertama, apa definisi taklid? Taklid ini yuqallid, artinya orang yang mengekor, mengikuti. Bagaimana pendapat antum mengenai taklid umat di zaman ini? Aywa, kalau memang sifatnya taklidil a'ma ya haram. Tapi hukum asal taklid itu sifat manusia, taklidiyah. Manusia pasti meniru. Orang tuh meniru karakter sahabatnya. Antum berteman sama orang baik, insya Allah antum baik. Antum berteman sama orang yang nggak suka ngerokok, ngobrol di AC seperti ini, lama-lama antum kebiasa. Tapi antum yang tadinya nggak merokok bergaul sama orang di tempat yang merokok, antum terbiasa merokok. Orang tergantung agama temannya. Ibu nggak usah cerewet, anak masalah kerudung, ibu pakai kerudung yang bagus tiap hari depan anak. Bergaul anak dengan yang pakai kerudung, nanti dia bakal pakai dengan sendirinya. Karena sifat manusia akan meniru yang baik, gitu loh ya. Wallahu a'lam. Saya mau tanya bagaimana pemahaman orang yang tidak mau menuntut ilmu agama karena tidak mau tahu soal tentang hukum agama. Karena kalau dia sudah tahu larangannya, dia tidak bisa lagi melakukannya. Ini banyak kasus begini nih ya. Aduh, nyesel anak tahu kalau enggak nih ya. Justru harusnya dia beruntung karena dia tahu Allah selamatkan dia kan. Yusaru yaumal qiyamah bima mata alaih. Orang dibangkitkan hari kiamat seperti dia diwafatkan. Kebayang nggak kalau dia nggak berilmu, dia berbuat maksiat, dia mati, dibangkitkan dalam keadaan berbuat maksiat. Dengan berilmu alhamdulillah, sampai kita sadar bahwa dunia ini sebentar. Jangan gara-gara dunia kita lupa. Taruh kita kaya, apakah kayanya kita melebihi Qarun dan Sulaiman? Kan tidak. Qarun dan Sulaiman contoh yang terbaik dalam hidup kita. Mereka mati, kita pun bakal mati. Nah kalau kita sudah mati, cuma 3 yang manfaat buat kita. Apa? Sedekah kita waktu hidup, ilmu kita yang bermanfaat, doa anak yang soleh. Fokus di 3 ini deh. Gimana caranya mumpung hidup ini kita bersedekah. Lihat saudara kita, keluarga kita yang membutuhkan, lihat. Masya Allah, bantu mereka. Lihat orang-orang soleh yang nggak punya dana, bantu mereka. Anda pulang pergi umroh rutin, ini ada orang soleh nggak punya dana, umrohin dia. Ini orang soleh ini 11 jam Soekarno-Hatta sampai Mekah sampai Madinah, 11 jam perjalanan. Wallahi itu bisa sampai 10 sampai 11 juz loh dia baca Quran. Nah kalau kita yang nggak biasa ngaji, 11 jam 4 kali nonton film, betul? Antum biayai ini orang-orang soleh, pahala dia pahala antum. Masya Allah. Antum nggak biasa ngaji, ya memang karena antum belum bisa ngaji. Antum belikan Quran buat orang yang biasa hafal Quran, sudah hafal Quran, biasa hatam, itu pahala dia pahala antum. Ini cerdas. Orang sudah hafal Quran itu 3 hari sekali, seminggu sekali itu biasa. Kalau kita kan sekali baca ngebet belakang, ya Allah masih lama ya begitu ya, nggak hatam-hatam ya. Bagaimana cara kita membela Islam yang sudah dinista oleh Ahok ini,
yang mana pemerintahan di negara kita ini berazaskan demokrasi. Kalau sekiranya Ahok nantinya bebas dan tidak ada penegakan hukum, ya kita berjuang, ayo kita berjuang, kita nasihati pemerintah, jangan tinggal diam. Tapi caranya ini jangan sampai bablas, ya, karena kita ini dipantau oleh TV-TV swasta yang nggak bertanggung jawab. Kemarin kasus 4 November itu kan, dan sebelumnya itu tanggal berapa saya lupa tuh ya. Sebelumnya itu banyak orang yang demo hari Jumat tuh nggak sholat Jumat, banyak, salah itu. Kemudian tanggal 4 ya kemarin yang diekspos itu kan pada tanggal 5-nya sisa sampah, bakar-bakaran, betul. Ini kan nggak sportif. Padahal dunia respect sama orang Indonesia. Itu jutaan manusia turun dengan mazhab yang berbeda, nggak ada keributan, cuma di Indonesia itu adanya. Nggak diangkat ke permukaan, banyak orang kafir masuk Islam gara-gara kasus ini, nggak diangkat. Banyak orang kafir masuk Islam, banyak nggak diangkat. Ini nggak sportifnya TV-TV swasta ini, ya. Makanya kita jangan gampang. Untungnya sekarang kita ketolong, TV itu di kantong sekarang, betul. Kita bisa berdakwah dengan streaming, dengan YouTube yang disaksikan oleh mancanegara. Masya Allah. Ya, ingat kita ini dipantau. Takutnya kita kalau emosi yang kita kedepankan bablas. Ya, akhirnya kita dicari salah. Wa iyyadubillah wa na'udzubillah. Semoga Allah berikan hidayah buat kita semua insyaallah. Setelah berilmu, bagaimana cara menimbulkan keberanian untuk menasihati, mengingatkan seseorang yang bertobat melanggar syariat? Itu timbul dengan sendirinya. Kalau sudah berilmu, ada rasa kepedulian kita. Tapi tidak dengan emosi, karena ilmu ini nggak bisa dengan emosi. Ya, akhirnya gara-gara kita menyampaikan sesuatu membuat orang malah makin kabur, itu yang salah. Wa iyyadubillah wa na'udzubillah. Bagaimana cara mengontrol hati kita agar kita menerima bahwa ilmu yang kita sampaikan nggak setiap orang mau menerimanya? Iya, ingat, hidayah itu urusan Allah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh di jalan Allah, Allah akan berikan hidayah. Nah, tugas kita ini menjadikan orang ini bersemangat dalam berbuat baik. Bagaimana caranya? Cara kita bicara ini membuat orang nyaman, bukan membuat orang lari. Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Tanggapan Ustaz tentang rencana umat Islam khalas bas demo. Nah, bagaimana cara menyikapi saudara atau keluarga Anda yang meninggal mengadakan tahlilan? Saya bingung Ustaz, karena cuman saya di kampung yang menjalankan sunnah. Masya Allah, utusan Allah. Ayo akhi, ya. Ud'u ila sabil rabbika bil hikmah. Ajak orang ke jalan Allah dengan cara yang hikmah. Jangan menjadi orang yang tidak fleksibel. Karena di masyarakat itu hukum 3, Quran, sunnah, dan adat. Adat tradisi. Adat ini dibuat untuk sebuah kebaikan. Saya sampaikan di beberapa kajian di YouTube tentang orang yang mengkritisi acara malam Jumatan di kampung-kampung. Ustaz, antum bisa gak kajian di kampung Anda, Ustaz? Ya, ntar dulu, cocokin tanggalnya dulu lah. Tanya sama yang atur jadwal. Di sini masih banyak kegiatan bid'ah, Ustaz, tiap malam Jumat. Antum datang, Tat, bubarin, Tat. Ini oknum nih, nggak bertanggung jawab. Senang Ustaz benjol, betul ya? Dia ngumpul ngapain? Pada ngaji, Tat. Bagus dong ngumpul ngaji, daripada dia ngumpul ngobrol mulu, betul lah. Ya, tapi kan Nabi nggak nyontoin, Tat. Nabi nyontoin ngumpul ngaji, enak aja. Kapan? Malam Jumat, Saidul Ayam, bagus dong. Gimana antum bisa katakan dia salah? Ya, dia kan baca ayatnya itu aja suratnya, Ustaz. Oh, mungkin itu yang jadi bid'ahnya. Bicara kumpul malam Jumat, ngaji, ya silaturahmi, ucap salam, semua ketemu, nggak ada salahnya. Salahnya di mana? Salahnya cuma ada ayat yang dirutinkan baca nggak berubah, mungkin itu. Ya sudahlah, ya sudahlah. Sekarang antum ikut aja. Kalau antum berilmu, cuma pengennya nggak cuma ngaji, ada yang nerjemahin gitu loh. Tanya deh sama guru antum tuh, bilang anak mau ikut, tapi anak pengen ada yang nerjemahin kalau habis ngaji. Ya udah, saya ngomong dah. Dia ngomong sama kiainya, Pak Kiai, itu Pak Ustadz pengen nimbrung ngaji, boleh gak? Boleh. Cuma dia bilang kalau bisa habis ngaji Yasin ada yang nerjemahin. Itu masalahnya tuh, kadang bisa sini gitu ya.
Tapi kata si Ustadz bisa tuh, dia bisa nerjemahin. Bagus dah kalau begitu. Masuklah si Ustadz, karena Yasin itu kan 87 ayat, panjang sekali itu ya. 83 ayat ya. Ini kayaknya nggak habis nih sekali ketemu nih. Ini kudu tiap malam Jumat sebulan kita bagi-bagi, terpocel-pocel jadi 4 nih Yasin nih. Ya udah, alhamdulillah tiap malam Jumat dikaji, diterjemahkan sampai sebulan hatam Yasin. Alhamdulillah. Kita tanya sama jamaahnya, ini masuk bulan berikutnya apa nih? Yasin lagi, yang lain tat. Abang surat banyak. Ya udah kalau begitu, punya majelis kita, betul? Tidak ada masalah, kenapa? Jangan mengedepankan emosi. Kita belum ngobrol udah musuhan. Ini masalah kita di situ. Gimana mau ada interaktif? Gak bisa. Nabi juga waktu datang sama Abu Bakar hijrah ke Madinah, masih ingat? Penampilan sederhana Nabi. Orang Madinah ngelihat mana Rasul, mana Abu Bakar. Abu Bakar bingung karena sederhananya Rasul. Dipentangkan sorbannya. Oh, yang dinaungin sorban tuh Rasul tuh, orang tahu. Saking sederhananya Rasul. Sampai di Madinah disambut sama musik Tola al-Badru, betul? Tola al-Badru alaina min saniyatil wa seterusnya. Rasul tidak berbisik sama Abu Bakar. Abu Bakar, ada musik, balik gitu. Jalan terus. Ini berarti PR nih Abu Bakar nih. Artinya ada misi yang belum selesai gitu loh. Nabi nggak mau menjadi hakim di antara mereka, tidak. Karena kan tidak ada hukum buat orang yang tidak tahu, betul? Hukumannya dikasih tahu. Bukan diomongin, bukan digerendengin, bukan. Akhir orang kesel jadi emosi. Ini permasalahan kita di situ. Kita selalu menghakimi ada tradisi orang lain. Sementara kita nggak ada dialog. Coba dialog dengan ilmiah. Ya, insya Allah kalau dia orang soleh, orang alim, kita sampaikan dengan bahasa yang baik. Kalau dia lebih tua, datanglah sebagai adik ke kakak. Kalau dia lebih sepuh, datanglah sebagai anak ke orang tua. Kalau dia memang seumuran, datanglah sebagai sahabat. Bahkan Nabi perintahkan ucapkan salam di antara kita. Masya Allah. Sehingga nanti akan datang kebaikan insya Allah kalau sudah seperti itu. Wallahu a'lam. Ya, insya Allah manfaat yang disampaikan. Minta maaf kalau ada kekurangan. Kesempurnaan hanya milik Allah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika, syada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.